وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin di kitab Al-Ikhlas, Babul Ikhlas, di hadis ke-12 dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang cukup panjang tentang 3 orang yang terkurung atau terpenjara dalam gua karena ada batu yang jatuh dan menutupi pintu gua. Di sini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini hadis Abdullah bin Umar, bukan Umar Khattab. Hadisnya Ibnu Umar. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi SAW bercerita begini. Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluh. Ada salah satu nafar, ada 3 orang atau 3 pria itu sedang bepergian, dan mereka mimman kana qablakum, termasuk orang-orang sebelum kalian, sepertinya dari kalangan Bani Israel. Mereka bepergian hatta awahumul mabitu ila gharin, sampai kondisi itu mengharuskan mereka untuk bermabit di sebuah gua. Al-mabit, mabit itu artinya menginap, bermalam di sebuah gua. Fadakhaluh, maka mereka pun memasuki gua itu. Fanhadarat sakhratun minal jabal, kemudian jatuhlah satu sakhrah. Sakhrah itu batu besar dari arah gunung, ya. Jadi jatuh. Jadi bayangkan batu yang besar jatuh dan fasaddat alaihimul ghar, kemudian menutupi gua itu yang di dalamnya ada mereka. Ya bayangkan, apalagi sekarang banyak bencana alam, bisa kebayang kayak gimana. Faqalu, mereka kemudian berkata, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u wallaha bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak akan selamat kalian dari pencegahan batu besar ini kecuali kalian meminta kepada Allah dengan bertawasul dengan amalan soleh kalian. Dengan bertawasul dengan amalan soleh kalian. Jadi ini menunjukkan bahwa saya disyariatkan sejak zaman dahulu, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, bertawasul dan menyebut amalan soleh dalam doa kita dan minta kita kepada Allah. Itu sesuatu yang disyariatkan. Lalu orang pertama dari mereka berkata begini, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran. Ya Allah, sesungguhnya saya memiliki kedua orang tua kandung, abawan, kedua orang tua kandung, ibu dan bapak. Syaikhan, keduanya sudah tua, kabiran, usia tua, ya ini penekanan. Orang tua, syaikhan udah tua, kabiran tua, jadi tua banget dua-duanya. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan saya tidak mendahulukan siapapun dari segi makan dan minum sebelum mereka, baik ahl atau mal.
Ahl seperti anak dan istri. Mal di sini harta, yaitu maksudnya harta di sini seperti budak. Saya tidak akan mendahulukan anak istri saya atau budak-budak saya untuk makan sebelum orang tua saya makan. Kedua orang tua saya makan, gitu maksudnya. Ya. Dan dia itu punya kambing. Dia punya peternakan kambing. Dan biasanya dikasih susu orang tuanya itu atau keluarganya dengan hasil perahan dari kambing peliharaannya atau kambing ternakannya tersebut. Fana abi talabu syajari yauman falam arih alaihi ma hatta nama. Suatu ketika ya saya punya kesibukan dalam masalah peternakan ini ya untuk mencari asyajar, yaitu bahan makanan untuk kambing-kambing saya. Ya kayak kita lihat orang-orang yang nyari pangan untuk kambingnya gitu kan, kemana-mana dia ngider untuk nyari pakan buat kambingnya. Sehingga aku belum sempat untuk pulang ke kedua orang tuaku hingga akhirnya keduanya tertidur duluan. Ya fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain. Akhirnya aku pun di kandang kambing aku perah susu untuk keduanya, dan ketika itu sampai ke kamar keduanya ternyata keduanya sedang tidur. Oke, udah tidur. Fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw mala. Maka saya tidak mau untuk membangunkan keduanya yang sedang tidur. Ini saking sayang, hormat, tidak mau mengganggu kenikmatan mereka berdua. Ya, dan saya tidak mau memberikan susu perahan ini sebelumnya kepada anak istri dan juga budak saya. Enggak. Falabithtu wal qadahu ala yadi. Maka aku pun tetap al-qadah, yaitu semacam wadah, gelas atau semisalnya yang berisikan susu itu berada masih di tanganku. Antaziru istiqadhahuma hatta barqal fajr. Saya menunggu keduanya bangun sampai menjelang subuh. Ya. Was-sabiyatu yatadaghawna 'inda qadamai. Maka kemudian anakku karena kelaparan nempel di kaki saya, gelendotan di kaki saya gitu ya, nangis gitu kan. Fastayqadha, maka keduanya kemudian bangun. Fashariba ghabuqahuma, dan keduanya pun kemudian meminum susu perahan tersebut. Oke, ini amalannya, amalan seorang Bani Israel ini kepada kedua orang tuanya lillahi ta'ala. Ya kalau kita pikir apakah memang harus seperti ini gitu kan terhadap orang tua gini. Ini menunjukkan bahwasanya amalan anak itu kepada orang tuanya itu kerap kali ketepatannya sesuai syariat, kebenaran hakikatnya itu kadang tergantung pada konteks zaman, konteks tempat, dan konteks keluarga. Ya. Kalau misalnya ini diterapkan di zaman sekarang, maka tidak juga, nggak begitu juga. Ya, nggak begitu juga. Antum pegang tuh susu, terus kemudian antum duduk dan anak antum, istri antum dibiarkan menangis, nggak juga gitu loh. Nggak harus persis seperti ini. Terus antum menganggap ini adalah birrul walidain dan ini demi kebaikan kedua orang tua dan seterusnya. Enggak, sekarang pun nggak ada orang yang berpikir itu lebih afdal dibandingkan ngasih ke anak istri yang sedang kelaparan sementara orang tuanya sudah tidur pulas, gitu loh. Ya, ini ada faedah bahwasanya belum tentu suatu maslahat yang cocok di keluarga antum itu maslahat yang cocok di keluarga ana, gitu loh. Bahkan bukan hanya tentang orang tua,
Bahkan tentang istri dan anak, kadang-kadang gitu. Belum tentu antum cara mendidik istri antum itu harus sama dengan cara mendidik istri anak misalnya. Cara mendidik anak ke istri anak gitu. Nabi SAW seringkali memberikan ambiguitas, misalnya khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya. Ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik kalian untuk dalam memberikan treatment pada istri-istriku gitu. Jadi yang baik kayak gimana, maka masing-masing lebih tahu. Karena konteksnya berbeda-beda, karakternya beda, sukunya beda, kemudian juga kultur dan pergeseran kulturnya juga beda. Ya, misal antum orang Jawa, istri antum juga sama Jawa, namun beda kota, itu kan kultur beda nanti. Belum kultur keluarganya juga beda. Itu nggak bisa disamakan 100% dengan misal anak Sunda misalnya dan istri anak misalnya Padang. Wah, ini ada lagi, beda lagi nih. Nanti hasilnya tuh tektokannya tuh beda, ya rinciannya beda. Maka untuk banyak poin atau banyak sisi nggak bisa misalnya antum cerita tentang bagaimana antum memberikan treatment pendidikan ke istri antum, dan itu harus diterapkan juga di anak, bagaimana anak ke istri anak, itu susah ya, kecuali mungkin untuk hal-hal yang sifatnya umum atau medis atau apa, itu bisa dengan pengalaman. Tapi untuk rincian-rincian kerap kali itu nggak bisa disamakan. Sekarang coba kalau ada cerita orang misalnya bakti sama orang tua dengan cara seperti ini, kira-kira bakal jadi bulian nggak? Bakal jadi bulian, dan boleh jadi nanti hadis ini bakal jadi hal yang diejek-ejek oleh orang yang memusuhi Islam. Ya, dianggap bahwasanya Islam itu nggak menghargai istri dan anak. Padahal Nabi SAW dalam hadis lain itu menyuruh bahwasanya kita menafkahi yang maknanya menafkahilah anakmu, istrimu, kemudian anakmu dan keluarga itu nanti, ya, orang tua nanti setelah mereka. Ya, kewajiban menafkahi istri terutama itu kewajiban mutlak, absolut. Sementara kewajiban menafkahi orang tua kewajiban relatif. Itu juga tidak bisa disamakan. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya tidak semua keluarga itu seluruh tema atau seluruh poin amalan dan pendidikannya itu disamakan dengan keluarga lainnya, dan Allah Ta'ala lebih tahu tentang setiap rinci dari keluarga kita, ya begitu. Nah, kemudian Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, ini penting. Ya Allah, jika aku mengamalkan hal tadi yang aku ceritakan itu memang untuk mencari wajahmu, itu ikhlas. Ya Allah, sekiranya memang aku melakukannya itu karena ikhlas, maka farrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah, maka renggangkanlah kesulitan kami berkenaan dengan batu ini ya Allah, yaitu berikan cerah ya Allah, berikan celah supaya kita bisa keluar. Ada kalimat bagus di sini, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Jadi setelah berkisah, ya, dan ini ada faedah juga, bolehnya kita itu mengucapkan kisah ke Allah Azza wa Jalla tentang keluh kesah kita, boleh. Dan itu hal yang masyru', disyariatkan jika memang kita mampu membahasakannya. Walaupun jelek bahasa kita, maksudnya bukan jelek kasar, tapi memang kita bukan orang yang bagus dalam menata bahasa. Tapi Allah Ta'ala menciptakan kita, Dia tahu apa maksud kita. Itu boleh. Kayak di film-film, ya Allah, saya begini-begini, itu boleh. Hanya kalau di film kan itu kan palsu semua, enggak, maksudnya sih, ya itu betul-betul. Antum mau pakai bahasa hati atau mau ngomong dengan kalimat, antum cerita gitu, keluh kesah antum. Ya, kalau emang nggak bisa pakai kalimat, pakai hati gitu, antum membayangkan kesulitan antum dan seperti mengadukannya ke Allah, itu boleh. Tapi untuk minta doanya, maka disyariatkan mengucapkan, bukan diem. Ya, misalnya kesulitan antum apa? Ekonomi misalnya. Kesulitan antum ekonomi dan banyak hal yang harus antum bayar, ternyata belum mampu, dan kemudian tenggat waktu makin dekat.
tapi antum mungkin sulit untuk membahasakannya, antum hanya membayangkan kesulitan antum dan seperti antum mengadukan ke sang raja. Namun ketika antum dalam sesi request, dalam doanya, mintanya pada Allah, maka jangan diam. Disyariatkan untuk bicara apa yang antum inginkan, apa yang antum minta, karena itu termasuk adabnya berdoa. Ya, di antara adab berdoa adalah antum mengatakan doa itu, jangan di hati. Kecuali kalau memang sudah nggak tahu harus ngomong apa, ya mungkin itu bisa di hati, tapi itu hal lain. Maka dengan lafal, walaupun dengan bahasa sendiri semampunya. Kemudian faedah, Allahumma in kuntu fa'altuhu ibtigha'a wajhika. Ya Allah, jika aku melakukannya, jika saya melakukan itu dulu karena mencari wajahmu, yaitu karena ikhlas. Nah, lihat di sini faedah, hendaknya ketika kita tawasul dengan amalan soleh di masa lampau kita, tidak langsung kita memastikan bahwa kita udah ikhlas, tapi katakan, ya Allah, jika memang amalan saya itu lillahi ta'ala atau ikhlas, nah gitu. Jadi kayak bukan merekomendasikan diri, ya, karena akan kita lihat nanti kalimat-kalimat tiga orang ini setelah selesai mereka cerita gitu, mereka bilang Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Itu tiga-tiganya kayak gitu. Ya Allah, sekiranya memang Engkau tahu bahwasanya saya melakukan itu karena Engkau, yaitu saya melakukan itu karena ikhlas lillahi ta'ala. Ini menunjukkan tiga-tiganya enggak bilang, ya Allah saya waktu itu ikhlas banget ya Allah. Enggak ngomong gitu, enggak ngomong gitu. Tanya ngomong, ya Allah, jika memang saya itu ketika itu ikhlas, berarti tidak merekomendasikan diri sudah ikhlas. Ini ada faedah bahwasanya hendaknya kita itu tidak bermudah-mudah untuk menyatakan ikhlasnya kita lillahi ta'ala kepada siapapun, bahkan kepada Allah ta'ala. Karena keikhlasan itu kadang samar, kadang seolah-olah terasa padahal belum tentu ikhlas. Karena kesamarannya dan karena sulitnya menilai kita tuh ikhlas apa enggak, tuh sebenarnya enggak gampang. Kita tuh nilai amalan kita itu ikhlas apa enggak, itu sebenarnya enggak gampang. Karena cuma perasaan aja ikhlas, padahal belum tentu itu ikhlas, belum tentu. Tapi wajib berusaha. Ada di antara salaf dalam salah satu athar lah tentang masalah menuntut ilmu. Ada seorang alim ya, nanya kepada salaf lainnya gitu, antum nuntut ilmu buat apa? Kata dia, saya nuntut ilmu buat diri saya sendiri. Ya, karena saya senang aja. Kamu nuntut ilmu buat apa? Saya nuntut ilmu ya supaya saya bisa dapat ini, dapat itu gitu. Maka kemudian sang alim ini berkata, kalian telah jujur. Gitu loh. Tadi kan ditanya tadi, kamu nuntut ilmu buat apa? Saya nuntut ilmu buat diri saya sendiri, katanya. Yaitu karena memang suka dengan ilmunya atau ada benefit yang bisa dia dapatkan dari ilmu itu. Kalau kamu buat apa? Saya nuntut ilmu buat dapetin harta ini, dapetin ini gitu. Kalian berdua telah jujur. Sodaqtuma. Kalian benar. Betapa banyaknya orang ketika ditanya suatu amalan atau nuntut ilmu buat apa, mereka dengan pedenya, dengan gampangnya mereka bilang, saya menuntut ilmu karena Allah, dan mereka berdusta. Jadi hati-hati kita ini kalau misalnya saya beramal karena Allah, mendeklarasikan itu ke orang-orang, maka potensi dustanya lebih besar. Iya, nggak mudah. Kita menilai amalan kita sendiri aja, lillahi ta'ala atau enggak, itu nggak mudah loh. Malah dalam konteks seperti ini, doa yang kita tuh bertawasul dengan amalan yang memang mungkin kita ngerasa ikhlas, itu tetap di sini dibilang, ya Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi. Ya Allah, jika memang saya waktu itu ikhlas, berarti enggak memastikan dia ikhlas. Allah Maha tahu tuh ikhlas apa enggak dia. Ya gitu. Maka enggak boleh kita merekomendasikan diri enggak dengan gampang bilang saya ikhlas. Ikhlas dalam artian yaitu tauhidnya tinggi dalam beramal itu. Enggak, ikhwan. Enggak, karena Allah Maha tahu apa yang di hati kita. Yang kita aja belum tentu tahu itu gitu.
kita nganggap kita nganggap itu amalan ikhlas, kita nganggap amalan kita itu ikhlas, padahal belum teruji dan belum tentu juga itu ikhlas, karena nggak teruji keikhlasannya seberapa tajam. Bisa saja kerasa seolah-olah ikhlas karena memang nggak ada ujian, nggak ada yang ngelihat, nggak ada faktor-faktor yang mengganggu amalnya, makanya dia nganggap itu ikhlas. Tapi bukan pula kita putus asa terhadap amal kita. Ya saya mah kayaknya gak ikhlas deh tadi. Ya saya selalu gitu pikirannya. Ya hati-hati juga. Takutnya lama-lama futur dalam beramal gara-gara merasa gak pernah bisa ikhlas. Lalu apa yang harus dilakukan sebenarnya? Kita memohon terus pada Allah supaya itu adalah amalan ikhlas. Tapi jangan memastikan begitu aja. Karena belum teruji kita itu, belum seberapa ujiannya. Oke. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Maka tolong ya Allah. Nah, ini baru tawassul tadi udah, lalu doa request. Maka renggangkanlah apa yang kita itu terhalang olehnya, yaitu dari batu besar ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Maka terinfiraj, yaitu ada faraj, yaitu ada jalan keluar sedikit, tapi la yastati'un al-khuruj minhu, mereka belum bisa keluar. Orang kedua, qala al-akhar, Allahumma innahu kanat li ibnatu am. Ya Allah, saya itu punya sepupu. Ibnatu am berarti putrinya paman saya. Kalau am berarti paman dari bapak. Saudara bapak punya putri sepupu, ya. Kanat ahabban nasi ilayya. Dia adalah orang yang paling saya cintai. Dalam riwayat lain dikatakan kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Saya itu suka banget sama dia. Sesuka-sukanya laki-laki ke perempuan, itu saya sama ke sepupu saya itu. Fa aradtuha ala nafsiha, maka saya pengen saya menginginkannya, ya antum tahulah maksudnya, ya. Famtana'at minni, namun dia selalu menolak, ya. Taib, ini ada faedah juga, bahwasanya sepupu itu bukan mahram, bukan orang yang dilarang untuk dinikahi. Berarti bisa aja terjadi pernikahan karena bukan mahram. Dan sangat mungkin terjadi kasmaran antara sepupu, sangat mungkin. Sering ketemu itu mungkin, ya. Maka fitnah itu bisa terjadi antara sepupu, ya. Bahkan dahulu kala, kalau keluarga misalnya di zaman dahulu atau sekarang masih ada beberapa tempat di daerah-daerah pinggiran Jakarta, Depok itu, yang kawasan banyak orang Betawinya, itu lebih dipilih nikah itu sama orang dekat, ya, sepupu dan sepupu gitu. Itu sering biasa di daerah Sawangan terutama, ya, yang Betawi dengan Betawi itu, yang banyak komunitas orang-orang suku Betawi pinggiran. Kalau yang udah Jakarta mah udah campur baur kemana-mana, masih banyak Betawinya itu. Antar keluarga deket-deketan itu. Ditambah juga memang dari karakter orang Betawi, anak juga ada keturunan Betawi, jadi tahu juga. Itu memang bukan karakter yang kayak model Jawa, ya. Kalau Jawa itu melancong, pergi jauh, berdikari gitu, ya. Bahkan kalau tetap di kampung, ya, bikin malu kadang-kadang. Jadi pergi sana gitu. Kalau Jawa loh. Tapi kalau Betawi enggak, eman-eman kalau anak keluarin dari kampungnya jauh, itu jarang. Makanya dari segi kemajuan yang Betawi itu kurang kadang-kadang, karena kurang melancong kemana-mana gitu, dibandingkan dengan orang-orang dari suku Jawa atau apalagi Padang dan semisalnya. Nah, itu biasa mereka tuh malah lebih prefer nikah sama orang-orang dekat, ya begitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya antar sepupu itu bukan mahram,
Pas lebaran tuh biasanya itu. Kadang nggak dijaga tuh hal-hal seperti itu. Taib. Dan ini terhadap sepupu sendiri itu cinta banget gitu. Saya suka banget gitu. Tapi perempuan itu menjaga dirinya, nggak mau. Hatta alammat biha sanatun minas sinin. Sampai sudah berlalu bertahun-tahun, ya, yang membuatnya kesulitan masalah ekonomi, kebutuhan. Faja'atni, maka dia pun mendatangiku. Perempuan ini, sepupu ini mendatangiku. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Maka aku pun memberinya 120 dinar, tapi dengan syarat ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Dengan syarat kita berkhulwat berduaan dan saya bebas ngelakuin apa aja ke kamu. Jadi memang serasa jahat banget ya. Namanya suka gitu. Udah lama kan, bertahun-tahun lagi. Fafa'alat, maka dia pun melakukannya, mau nggak mau, karena dia butuh uang itu. Jadi kayak 120 dinar itu kayak bayaran buat dia. Hatta idza qadartu 'alaiha, atau dalam riwayat lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha, sampai ketika saya sudah duduk di antara kedua kakinya itu, ya skemanya udah gitulah ya, menuju jima', menuju terjadi itu ya. Maka kata dia, ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqi. Takutlah kamu kepada Allah. Itu di tengah-tengah maksiat itu bilang, takutlah kamu kepada Allah dan jangan kamu buka segel itu kecuali dengan haknya. Itu dia kan masih perawan. Jangan kamu buka segel itu kecuali dengan haknya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya. Dan aku pun langsung cabut pergi, dan dia adalah orang yang paling aku cintai. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Saya tinggalkan emas, yaitu dinar tadi yang telah saya berikan padanya. Coba lihat di sini. Ya, ada orang bertahun-tahun terjadi isyq di hatinya, yaitu kasmaran terhadap perempuan di hatinya, ya, dan dia nggak bisa mencegah itu. Padahal itu sepupunya sendiri. Sampai dikasih ujian, yaitu ada kesempatan untuk melakukannya, dia punya harta, ini perempuan lagi butuh. Scenery seperti ini sekarang banyak coba. Sampai ana baru tadi malam ada berita sepasang suami istri ditangkap polisi karena kebutuhan ekonomi mereka. Suaminya itu mengizinkan istri untuk, na'udzubillah min dzalik, disewa oleh laki-laki dan melakukan hubungan itu di kamar mereka, sementara suaminya ngomong baik di ruang tamu. Jadi sengaja gitu, subhanallah. Ya. Dan juga sekarang sebagian dari orang barat itu menerapkan sistem open marriage namanya. Open marriage itu pernikahan terbuka. Artinya komitmen pernikahan itu hanya sebatas pernikahan, adapun tentang masalah next time nanti mungkin mau memilih siapa lagi atau berbuat apa dengan siapa, itu bebas. Na'udzubillah min dzalik. Artinya oke, kita kembali sini, itu ini laki-laki sebagaimana laki-laki menyukai perempuan tertentu gitu. Di hatinya ada sesuatu yang dia nggak bisa menghindarinya, dia berusaha menghindari, nggak bisa, dia suka sama itu dan seterusnya. Bertahun-tahun ini terjebak dalam masalah ishq, yaitu kasmaran, dan Allah uji dengan kemampuan untuk melakukannya. Namun kemudian di ujung ujian itu Allah Ta'ala jadikan perempuan itu bilang ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ini kalimat yang Masya Allah. Dan laki-laki itu dia langsung sadar dan meninggalkan dua. Satu, perempuan yang bertahun-tahun dia suka tapi tidak sah, tidak halal. Dua, harta yang banyak dia tinggalin. Inilah hijrah ini.
Nah, inilah mengapa kita jangan tergesa untuk mencela total ahli maksiat yang boleh jadi di endingnya dia tuh betul-betul bertaubat, atau dia meninggalkannya karena Allah dengan beratnya, bisa aja. Ya, kita jangan maksudnya ini maksiat, ini kan maksiat yang tidak terang-terangan ya kan. Maksiat yang tidak terang-terangan. Kalau maksiat terang-terangan maka udah gak ada ghibah buat dia. Tapi ini maksiat yang dia dan perempuan ini, terutama dia, menyembunyikannya. Maka gak boleh kita memastikan seolah-olah dia gak ada taubat buat dia dan kemudian seterusnya. Orang yang masih malu dan menyembunyikan maksiatnya, maka itu menunjukkan dia masih punya iman. Makanya ketika dia kata ittaqillah, takutlah pada Allah, dia langsung cabut. Dan dia merelakan apa yang dia cinta itu dia lepas, dan apa yang dia punya dari harta dia lepas buat dia, udah kelas. Ya. Jadi butuh pengorbanan yang kadang kita belum tentu ya bisa kuat dengan pengorbanan ini. Dan dikatakan enggak sampai bilang ke Allah kayak gini cuma apa? Saya pun cabut gitu kan. Saraftu anha in saraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya. Ya Allah, soal pengorbanannya di sini nih. Saya lepas diri darinya padahal dia tuh perempuan yang paling saya suka ya Allah. Tuh kayak ya Allah, saya itu benar-benar waktu itu pengorbanan saya di perasaan, korban perasaan saya itu. Karena dalam keadaan syahwat menggelora, terus ingat Allah, terus cabut dari syahwat itu berat ya kan. Apalagi udah bertahun-tahun menginginkan itu. Itu nggak mudah dan Allah Maha tahu. Ya. Dan juga harta pun dia tinggalin karena takut sama Allah. Maka dikatakan Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika memang aku itu waktu itu melakukan itu karena mencari ridha-Mu ya Allah, mencari wajah-Mu ya Allah, maka geser ya Allah, berikan jalan keluar dari kesulitan ini. Fanfajartis sakhrah, maka bergeser itu batu besar. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha, tapi mereka masih juga belum bisa keluar. Ya Allah Ta'ala Maha tahu nih, ada 3 orang, 2 udah, 1 lagi ya. Dan yang terakhir ini juga sebenarnya 3-tiganya ini kawan, kalau antum detailkan ini. Yang pertama tentang orang tua ini semuanya tentang pengorbanan loh, tentang perasaan, pengorbanan perasaan. Nanti satu, pengorbanan perasaan karena anaknya gelendotan, terus butuh makan minum, dia perasaan ditahan itu demi apa? Supaya orang tuanya duluan, menghormati orang tuanya duluan, dan melakukannya karena Allah. Yang ini perasaan juga, aduh rasanya gimana meninggalkan apa yang dia tuh pengenin selama bertahun-tahun, tapi karena Allah dia tinggalkan itu. Yang ketiga, Allahumma inni istajartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahab. Ya Allah, sesungguhnya saya istajartu ujara wa a'taitum ajrahum, saya menyewa banyak orang, mempekerjakan beberapa orang. Yang mempekerjakan beberapa, saya bos, punya karyawan gitu. Dan saya kasih gaji-gaji mereka di waktu-waktu tertentu. Tapi ada 1 orang karyawan tarakal ladzi lahu wa dhahab, dia enggak mengambil haknya. Dia enggak mengambil haknya dan dia pergi gitu aja. Fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Gaji dia, maka saya kembangkan. Gaji dia saya kembangkan sampai banyak tuh harta. Jadi gaji dia yang hak dia itu ya udah saya kembangkan sampai banyak, udah saya usahakan jadi berkembang. Wah. Faja'ani ba'dahin, maka suatu ketika udah maju hasil dari gaji dia yang mengendap terus saya investasikan, dia datang. Maka dia berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai hamba Allah, tunaikan ganjaran saya minta hak saya. Maka saya bilang, kullu ma tara min ajrika,
minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Semua yang kamu lihat sekarang ini adalah gajimu tadi. Onta, sapi, kambing, bahkan budak. Ini semua adalah ganjaranmu. Ini semua adalah gajimu. Maka orang itu enggak percaya. Mana ya Abdullah la tastahzi bih. Hamba Allah. Wahai bos, ya. Jangan ngecengin saya. Karena apa coba masa karena paling ganjaran buat dia gaji dia yang masih mengendap, yang belum keambil paling berapa dinar doang. Tapi sekarang menjadi harta yang banyak gitu, jangan ngece lah. Maka dia kata, la astahzi'u bik. Saya enggak ngejek kamu. Diceritain kan, bahwasanya ini saya investasikan tuh karena karena gaji kamu enggak kamu ambil. Daripada nganggur, ya udah saya investasiin. Malah jadi kayak gini, gitu kan? Jadi jujur banget nih orang nih. Lah kalau kita kan sekarang nggak bakal kayak gitu. Mana gaji saya? Segini udah. Padahal itu udah diinvestasiin. Maka setelah diceritain gitu, orang itu bukan ya udah saya dapetin gaji saya aja dulu, nggak gitu. Dia ambil semuanya. Dari onta diambil, bakor yaitu sapi, kemudian kambing, budak-budaknya sekalian diambil juga. Ya. Diambil falam yatruk minhu syai'ah. Enggak sedikit pun disisain buat si bos ini. Jadi dia udah ngusahain segitu, Masya Allah. Mungkin berapa bulan, berapa tahun udah dapat hasil yang Masya Allah. Kemudian udah ludes semua itu. Ludes. Nah, ini tentang korban perasaan juga nih. Udah capek-capek kemudian ludes juga karena merasa bukan haknya, udah dikasih dia. Maka kata dia, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika saya waktu itu melakukan itu karena mencari wajahmu, maka renggangkanlah kesulitan kami ini. Fanfarajatis sakhratu fa kharaju yamshun. Maka kemudian terbukalah itu bergeserlah batu besar itu, maka kemudian mereka pun keluar dan berhasil untuk melewati kesulitan itu. Nah, ini faedah hadis ini besar banget, dan semua ini tentang apa? Tentang merelakan sesuatu, ya, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang satu karena bakti sama orang tua, dan ada jadi korban perasaan dari keadaan juga, harus pilih mana orang tua atau anak istri. Dan kadangkala di hidup kita seperti itu. Tentang masa keluarga, ya. Kita kadang jadi bemper untuk masalah-masalah keluarga. Ya. Di sini nyalahin, di sana nyalahin. Di sini salah, di situ salah. Serba salah, itu misalnya. Maka kalau misalnya sabar dan mencari ridha Allah Azza wa Jalla, maka bisa itu nanti menjadi amalan yang kalau kita lagi sulit, kita minta sama Allah Ta'ala dengan tawasul amalan tersebut sambil bilang, ya Allah, jika memang saya ikhlas ketika itu, tolong ya Allah, gitu. Bisa. Ya. Karena namanya berkeluarga itu, sebagaimana ini, pasti ada konflik, ada interest yang berbeda, kepentingan yang berbeda antara anak dan istri, antara orang tua dengan istri. Kita mau cinta sama orang tua tapi kadang berseberangan dengan istri misalnya, atau dengan mertua, atau dan seterusnya banyak. Ini nggak bisa diceritain, nggak bisa dikalkulasikan karena setiap dari keluarga punya masing-masing. Nah, itu setiap kasus kalau kita wajahkan ke Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan kita hidayah apa yang harus kita lakukan. InsyaAllah akan ketahuan apa yang mestinya kita lakukan secara syar'i. Dan jika itu adalah suatu amal saleh lillahi ta'ala, maka bisa menjadi modal buat kita nanti ketika lagi sulit, kita bisa minta tolong sama Allah dengan tawasul, dengan amal ini. Kemudian juga dengan yang tadi, iffah dari zina, menjaga diri dari zina. Ya, yang mana laki-laki itu potensi keinginan untuk zina itu lebih besar daripada perempuan. Apalagi zaman sekarang, ya, dengan banyaknya perempuan, ya,
Ada bahkan dalam suatu hadis di antara 7 golongan yang mana apa ini? Kenapa? Gerak-gerak ini? Angin. Oh. Yang mana ada 7 golongan yang dinaungi oleh naungan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu rajulun da'atuhu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pria yang ada perempuan punya pangkat dan kecantikan yang Masya Allah, itu menyerunya, menggodanya, lalu dia bilang ini akhafullah, saya takut sama Allah. Ya. Kenapa kok dimisalkan Rasulullah SAW sini laki-laki yang digoda gitu? Perempuan, ya gini, perempuan itu ya antum lebih tahu mungkin, menggoda, tapi kadang nggak dengan menggoda, cukup dengan bersolek aja itu udah menggoda. Kan perempuan ketika dia nggak ada maksud menggoda, tapi dihukumi dalam syariat menggoda, itu bisa. Dengan dia berhias atau memperlihatkan perhiasannya keluar, nggak ada maksud menggoda, udah biasa mungkin, tapi itu distatuskan sebagai penggoda. Gitu loh. Dan yang pelaku ini, yaitu perempuan ini, pasti nggak mau dia bilang penggoda, tapi dia secara amalia penggoda. Nah, dan laki-laki itu paling sensitif terhadap hal ini, paling sensitif. Ya, apalagi kalau perempuan ini dzatu mansibin wa jamal, memiliki pangkat dan juga kecantikan. Lalu laki-laki bilang ini akhafullah, karena potensi untuk menginginkan hal itu sangat kuat untuk laki-laki, maka dibilang ini akhafullah, itu menunjukkan pengorbanan perasaan, ya, bertentangan dengan keinginannya. Juga yang tentang masalah harta tadi, dikembangkan, diinvestasikan sehingga bisa sebesar itu, maka kadangkala ikhwan, kita mengorbankan harta yang sudah betul-betul kita perjuangkan, mungkin karena kebutuhan istri, kebutuhan anak, kebutuhan orang tua, atau kaum muslimin, kita lepas karena Allah. Itu kadang kita teringat dengan perjuangan kita gimana untuk mendapatkan harta itu, lalu udah pasrah sama Allah, maka itu suatu amal ibadah, boleh diingat dan boleh jadikan sebagai modal buat nanti kita kalau ada apa-apa kita doa dengan itu, tawasul dengan itu. Ya, semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok kita ada kajian pada subuh insyaallah Ta'ala, dan Jumatnya malamnya ana mau safar, di Ahadnya ada, pekan depan nggak ada insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.